Jadi kalau kata mama aku, kalau tumis-tumis kayak gini, ada bagusnya garamnya di depan. Dia lebih wangi masakannya. Ini harum banget aroma terasinya. Bumbunya sudah harum, langsung saja kita masukkan alar keladinya. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku memasak sesuatu yang aku beli dari Bangka. Kira-kira apa ini? Ini dia. Ini seperti ular bentuknya. Ada yang pernah masak ini? Ini bukan ular, tapi alar. Jadi namanya nih alar keladi. Dan aku beli ini dari Bangka nih sahabatku. Ini udah sekitar 3 hari aku belinya. Jadi dia sudah agak layu. Dia bentuknya panjang kayak gini. Jadi ini adalah cikal bakal tunas talas ya. Jadi tidak semua talas bisa bertunas seperti ini. Ini dia akan mengalar panjang. Nah, makanya di sini dibilang tidak ada rotan, alar pun jadi. Gitu ya. Nah, inilah namanya alar keladi. Kalau diginiin bisa jadi mahkota alar. Gatel yang ada. Yalah, daripada banyak basa-basi, kita mau bersihin dulu alarnya. Nanti mau dimasak apa kira-kira ya? Masak apa yang cocok nih sahabatku? Ayo kita mulai saja. Chefnya abal-abal, resepnya original. Sebelum dimasak, alar ini wajib dikupas dulu. Jadi ini harus dibuang kulitnya ya, kayak gini. Ini ujungnya kita potong aja. Ini udah banyak hari sih sebenarnya ya. Jadi kalau udah lama si alar ini dia mulai kayak yang menghijau gitu ya. Tuh, harus dikikis kayak gini. Dia kayak yang lengket gitu. Nah, ini harus diginiin dia. Biasanya orang Bangka sering banget masak alar ini. Ada yang masak lempah darat, ada yang ditumis terasi, macam-macam ya. Ini dia rasanya beda dengan talas ya. Kalau talas dia kan agak lembek gitu, agak moy gitu. Kalau ini dia kenyal-kenyal, di antara makan umbi talas, tapi beda juga rasanya. Kalau umbi dia kan jadi empuk gitu ya. Kalau ini dia kenyal-kenyal gitu. Nah, ini harus sabar banget ngupasnya. Kayak gini. Dan baiknya pakai sarung tangan ya sahabatku, supaya nggak gatel buat kalian yang mungkin jarang tuh mengupas alar keladi kayak gini. Dan jangan sambil garuk-garuk ya. Kalau lagi ngupas gini jangan pernah sambil garuk-garuk muka, garuk hidung, ngupil gitu ya, garuk kuping, jangan, nanti pindah gatalnya. Dan ini juga bisa ditanam ya sahabatku. Kalau misalnya kalian pengen nanam talas, ini ada pot gitu. Nah ini setiap ruas-ruasnya ini bisa jadi tunas baru dianya. Tapi yang belum dikupas ya, kalau dikupas dia udah nggak bisa bertunas. Dan biasanya ini hanya beberapa jenis talas aja yang bisa mengeluarkan alar seperti ini. Tidak semua jenis talas bisa tumbuh alar. Jadi inilah kata pepatah, kalau tiada alar melintang, gitu ya. Pepatah nenek-nenek kan bilang gitu. Kalau tidak ada halangan tuh biasanya kan, kalau tiada alar melintang, biarlah semuanya berjalan dengan baik-baik saja, maksudnya gitu ya. Lama banget nih ngikisnya, 1 batang juga sahabatku. Jadi cara membersihkannya ini bukannya ditarik ya, tapi dikikis kayak gini, dikerik gitu. Kalau ditarik dia nggak bisa lepas. Nah, kita buang aja ujungnya. Seperti ini sahabatku. Ini yang sudah bersih kayak gini. Dan aku akan membereskan semuanya ini. Tunggu ya, aku beresin semuanya. Kalau kamu aku suruh nonton sampai semuanya ini beres, yang ada kamu ketiduran. Jadi dia sebagiannya tuh ada yang lengket, nempel banget ya. Tuh kayak gini nih dia, walaupun baru nguncup, tapi kayak yang agak susah ngelupasnya gitu. Malahan yang agak tua tuh malah lebih gampang ngelotoknya. Ini malah jadi kayak lengket banget. Udah dikeletekin gini aja deh. Nah, akhirnya beres juga. Setelah 3 tahun 4 bulan aku mengikisnya. Pokoknya lama banget deh ngikisnya. Selanjutnya
kita mau potong pendek-pendek sepanjang kacang panjang. Tuh ya, sekitar 6 cm gitu potongnya. Jangan terlalu panjang ya, ntar keselak. Potong-potong kayak gini. Kalau kamu biasanya dimasak apa ini sahabatku? Nanti kasih komen ya. Misalnya dipanggang atau digulai gitu, atau digantung gitu. Nanti komen ya. Banyak juga nih dapatnya sahabatku. Ini aku beli sebanyak ini. Harganya Rp20.000. Tuh. Sebenarnya bisa 2 kali masak ini, tapi aku masak sekali aja nih. Selanjutnya kita kasih garam. Lalu kita obok-obok. Ini wajib banget ya diremas-remas gini, diobok-obok gini, supaya dia keluar getahnya, supaya dia nggak gatel. Sahabatku, aku pakai gayung pink nih, karena keran air aku masih belum bisa nyala. Jadi instalasi di rumah aku ini bocor, tapi bocornya tuh nggak ketahuan, dia ada di bawah tanah. Jadi aku harus bener-bener butuh dana, terkumpul dana baru bisa bongkar ini. Jadi selama aku belum punya uang, terpaksa aku pakai gayung terus. Doain ya sahabatku, semoga satu waktu aku punya uang untuk renovasi, supaya tidak pakai gayung pink mulu. Kita pindahin ke keranjang. Nah, airnya nih berubah jadi kayak agak butek gitu. Itu getahnya ya sahabatku. Tuh, ini kalau kena kulit gatel banget ini. Tuh ya. Kita bilas lagi supaya benar-benar bersih. Jadi kalau masak wajib banget ya yang bersih-bersih gini sahabatku, supaya enak ketika dimakannya, nggak kotor. Udah cukup bersih lah sahabatku. Sekarang kita mau siapin bumbu-bumbunya. Bumbunya simpel banget. Ini aku pakai bawang merah 6 butir, 5 siung bawang putih, 5 biji cabai rawit merah, 1 sendok makan terasi panggang. Ini terasi yang udah dipanggang gitu ya sahabatku, jadi dia wangi. Kita pakai jurus males aja, pakai chop. Nah, udah segitu aja, nggak usah terlalu halus. Tuh ya, jadi dia masih kasar-kasar. Jadi ini pas ditumis dia bakal wangi banget. Dan lagi-lagi pakai jurus males. Pakai gunting-gunting aja deh. Bukannya apa sih, karena aku memang punya gunting yang cakep banget. Ini dari Ideal Life juga nih sahabatku. Satu gunting ini dia bisa multifungsi loh. Bisa buat bersihin sisik ikan, bisa buka ikan sarden, bisa jadi obeng, bisa jadi piler, bisa bongkar pasang kayak gini. Ini nih untuk piler, ini untuk bersihin sisik ikan. Ini bisa buka tutup botol, bisa jadi obeng. Tuh. Bisa buka kepiting di sininya nih. Tuh. Ya, banyak banget fungsinya. Dan ini tipenya IL162A. Kita mau panaskan air. Sebelum dimasak, alar keladinya ini wajib diseduh ya sahabatku, supaya tidak gatal. Airnya sudah mendidih, kita akan seduh. Kita seduh sekitar 5 menit. Cakep banget ya warnanya, ijo-ijo gitu. Mirip kacang panjang. Sudah sekitar 5 menit kita merebusnya. Kita akan matikan kompor. Kemudian kita masukkan ke air dingin seperti ini. Kemudian kita tiriskan lagi. Selanjutnya kita mau panaskan minyak. Ini aku pakai minyak bawang. Jadi ada bekas bawang gorengnya. Sekitar 30 ml. Cabai irisnya langsung aja dimasukin.
Garam langsung dimasukin. Jadi kalau kata mama aku, kalau tumis-tumis kayak gini, ada bagusnya garamnya di depan. Dia lebih wangi masakannya. Ini harum banget aroma terasinya. Bumbunya sudah harum, langsung saja kita masukkan alar keladinya. Mbak Pau lagi lewat, sahabatku. Pakaiin air. Airnya rada banyak ya. Jadi ini akan aku masak sekitar 5 menit lagi sampai airnya mendidih. Dan sengaja kuahnya ini agak aku banyakin. Kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau nggak suka banyak kuah, boleh dikurangin. Kita pakaiin micin. Ini aku gunakan setengah sendok teh micin. Kalau nggak mau pakai micin, bisa juga pakai kaldu rasa ayam yang ada micinnya. By the way, ini aku gunakan wok dari Idealife. Ini granite cookware set namanya. Jadi kalau kita beli satu set itu, dia sudah dapat wok, dapat fry pan, dapat casserole pan, sudah dapat bonus sutil dan ladle. Ini awet banget sih, dia sudah coatingannya ini sudah Greblon Jerman dan bisa digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi. Dan buat kalian yang ingin memiliki semua produk yang aku gunakan di video ini, bisa langsung klik di YouTube Shopping yang ada di layar ini. Ini sudah sekitar 10 menit aku memasaknya. Kita mau icip-icip dulu. Kuahnya mantep banget. Kita mau icip-icip batangnya. Jadi dia tuh kenyal-kenyal, hampir mirip antara pelepah dan umbinya. Ini enak banget, cocok banget untuk lauk nasi. Semoga kamu bisa memasaknya di rumah. Masak ya. Bye-bye. Ini hauce sencing ping. Jadi jangan meremehkan sayur-sayur kampung kayak gini. Ini biasanya nih boros nasi. Semakin makan semakin lupa diri biasanya. Sahabatku, bagi kalian yang memiliki produk-produk Idealife minimal 3 macam, kalian bisa DM kami untuk mengajak kami masak bersama kamu di rumahmu. DM ya.